Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulina Rabbi zidni warzuqni amin. Oke, paham ya? Sekarang absen terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Hadir. Soleh ada? Hadir. Mas Novanta Aditya? Ada? Hadir. Mbak Wulan Santika? Hadir. Ini si tampan ini siapa? Mas Aditya Pratama ya? Ya, Mas Aditya Pratama ada? Hadir. Oke. Ini saya share screen dulu materi pelajaran pada pagi hari ini. Kita masuk ke pelajaran fikih ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sujud syahwi. Bentar Bu, belum keluar. Udah Bu, udah. Ya. Untuk materi pembelajaran kelas 7 semester 2. Mata pelajaran fikih ya. Nah, ini pengertian dari sujud syahwi. Saya bacakan ya. Kata sahwi memiliki arti lupa. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat dikarenakan tidak melaksanakan tasyahud awal atau kelupaan jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Nah, kata sahwi sendiri itu memiliki arti lupa. Lupa ketika kita melaksanakan sholat dalam rakaat kita, wah tadi ini rakaat berapa? Harusnya 4. Tapi kalian lupa ini udah 4 belum. Nah, setelah itu nanti kalian melakukan sujud syahwi dikarenakan tidak melaksanakan tasyahud awal tadi. Kelupaan jumlah rakaat, entah itu rakaatnya kurang atau mungkin kelebihan ya. Nah, masuk ke yang kedua. Ini tata cara sujud syahwi. Yang pertama, jika terdapat keraguan tentang bilangan rakaat yang telah dikerjakan, maka tetapkanlah bilangan yang diyakininya. Jadi kalian yakinkan itu tadi bilangannya berapa, rakaat keberapa kayak gitu. Terus kemudian pada akhir sholat sebelum salam, hendaklah mengerjakan 2 sujud sebagaimana sujud dalam sholat. Jadi pas di akhir sholat kita lupa ya. Umpamanya harusnya kita 4 rakaat, tapi kita kelupaan. Nanti kita tambah 1 rakaat, terus habis itu kita lakukan sholat seperti biasa, ruku kayak gitu. Terus habis itu duduk tasyahud akhir ya. Terus habis itu kita lakukan 2 sujud. Itu nanti namanya sujud syahwi. Kemudian yang kedua, itu jika sewaktu mengerjakan sholat ternyata ada rakaat yang kurang atau kelebihan, yang sama ya kayak yang di atas tadi. Terus sedang teringatnya ketika sholat itu telah selesai. Baru teringat, oh iya aku tadi kayaknya kurang deh. Oh iya kayaknya aku tadi kelebihan deh. Nah kayak gitu nanti kita dianjurkan untuk segera melakukan 2 sujud tersebut. Terus kemudian yang terakhir, yang ketiga ini, jika seseorang lupa mengerjakan tahiyat awal, sehingga rakaat kedua langsung berdiri. Jadi setelah rakaat kedua, kita lupa untuk tasyahud awal. Harusnya kan kita duduk ya. Nah, tapi kita langsung berdiri. Maka ketika sebelum sempurna berdirinya, nah sebelum kita berdiri belum lama ya, hendaklah segera langsung kita kembali duduk kembali. Nah, duduk kembali. Akan tetapi bila ia telah berdiri tegak, hendaklah diselesaikan sholatnya. Jadi kalau udah tegak, udah takbir,
itu eh, langsung diikuti dengan sujud syahwi sebelum salam. Jadi langsung duduk kemudian sholat ya, melakukan sujud syahwi itu. Nah, ini contoh sujud syahwi ya. Nah, ini. Kelihatan ya? Ini contoh gambarannya nih, setelah membaca tasyahud akhir, niat sujud syahwi dalam hati. Tahu nggak tasyahud akhir gimana? At-tahiyatulillah ya. Kalau belum tahu atau belum hafal, segera dihafalkan karena itu penting. Mas anak SMP belum tahu ya, tata cara sholat kayak gini, baca-bacaannya juga masa tahu. Pelan-pelan Bu, jangan cepat-cepat. Oh ya ya. Oke. Ya, makasih. Ya Mas Jafar, maaf ya teman-teman semua kalau jelasannya kecepatannya. Nah, ini saya ulangin lagi contoh sujud syahwi ya ini. Setelah membaca tasyahud akhir, niat sujud syahwi dalam hati. Nah, ketika setelah membaca at-tahiyatulillah sampai akhir udah hafal semua ya. Pasti udah hafal. Anak SMP masa belum hafal, malu kan ya. Udah gede-gede juga. Nah, itu nanti kita langsung melakukan niat sujud syahwi. Niat, udah ada niat kan. Niat tuh kadang nggak perlu juga diucapkan, tapi udah ada niatan gitu loh. Tapi kalau mau diucapkan juga bisa, tapi ada bacaannya sendiri kayak gitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu udah ada niatan, kalau udah ada kemauan itu berarti udah berniat ya berarti. Nah, itu nanti kita langsung melakukan dua sujud, itu sujud syahwi. Kemudian sujud syahwi pertama dengan membaca tasbih. Tahu nggak bacaan tasbih? Ada dua ya bacaan tasbih. Atau ada berapa ya? Pengetahuan kalian berapa? Nah, ini tadi saya lupa. Ini bacaannya seperti ini. Lupa menerangkan yang ini bagian keempat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, pasti itu udah hafal, gampang kan? Kemudian untuk yang kedua bisa juga dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdik. Nah, itu juga bisa. Kalau yang ini artinya Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu ya Allah Tuhan kami, aku memohon ampunanmu. Sampai sini paham ya? Terus habis itu ini masuk ke yang bagian ketiga. Aduh, belum. Maaf ya. Nah, ini yang ketiga duduk iftari, iftirosi, maaf, duduk iftirosi setelah sujud syahwi pertama. Duduk iftirosi itu gimana? Kayak gini kakinya. Ini belum dimasukkan ya, ini yang kayak tasyahud awal ya. Duduknya seperti ini. Kemudian sujud syahwi kedua dengan membaca tasbih sama kayak yang tadi dijelaskan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdik, atau mungkin yang satunya tadi yang sudah dituliskan di dalam PPT ini. Kemudian masuk yang kelima, duduk tawaruk. Setelah sujud syahwi kedua, duduk tawaruk itu kakinya ini dimasukkan. Yang kiri dimasukkan ke kaki kanan. Udah tahu kan ini kayak duduk tasyahud akhir lah. Kayak gitu. Tapi namanya duduk tawaruk ya ini. Kemudian baru melakukan salam. Nah, masuk ke job desk-nya atau tugasnya. Ini nanti tugasnya itu saya pilih acak. Jadi kalian siap-siap aja. Nanti pertanyaannya saya tanyakan ke kalian. Nanti langsung saya tunjuk namanya. Nanti kalian menjawab ya. Nah, untuk yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang sujud syahwi? Ini yang pertama saya tunjuk Mas Jafar, tolong jelaskan. Siap nggak siap? Harus siap ya. Karena ini melatih kalian mendengarkan atau tidak, ngecek saya. Ya, Bu. Jadi apa yang diketahui tentang sujud syahwi? Jadi sujud syahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena lupa. Mungkin lupa bilangan sholat, ya kan? Tadi mungkin kok kayaknya masih 3 atau 4, ya kan sholat zuhur kan. Jadi di akhir sholat itu melakukan sujud sebelum salam ya, setelah tahiyat itu kan. Jadi lalu sujud, terus lalu setelah sujud syahwi itu 2 kali salam. Bacaannya ya seperti sujud-sujud biasa. Misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tuh Bu.
Ya, oke. Jawabannya cukup bagus ya. Mungkin yang kedua nanti cukup bagus lagi. Lebih bagus lagi ada yang pertama. Yuk. Yang kedua, sebutkan satu tak saja tata cara sujud sahwi. Tadi yang memperhatikan pasti tahu ini. Nah, saya cek lagi ini yang kedua, saya pilih Mbak Wulan Santika Dewi. Ayo, silakan jelaskan, Mbak. Ya, Bu. Jawabannya, jika sewaktu mengerjakan sholat ternyata ada rakaat yang kurang atau kelebihan, sedangkan teringatnya ketika sholat itu telah selesai dikerjakan, maka hendaklah segera melakukan 2 sujud. Oke, ya. Kemudian ini yang ketiga, gampang banget ini. Yang ketiga ini bejo ya, dapat yang ketiga ini. Kapan sujud sahwi dilakukan? Yuk, Mas Saleh. Di akhir sholat, Bu. Nah, bagus itu, nah perhatian ya. Soalnya gampang sendiri nomor 3. Yuk lanjut yang nomor 4. Mengapa dianjurkan sujud sahwi? Langsung saya cari Mas Aditya Pratama. Mana Mas Aditya Pratama? Ayo dijawab. Ya, saya, Bu. Karena apabila jumlah rakaat salat kurang, maka salat kita tidak sah karena termasuk rukun sholat. Oleh karena itu, kita dianjurkan melakukan sujud sahwi, karena sujud sahwi berarti sujud yang dikerjakan jika lupa dalam sholat. Oke, terima kasih teman-teman semua. Nah, dari penjelasan tadi kan cukup jelas mengenai sujud sahwi, gampang ya. Dan jangan lupa untuk diamalkan dalam sehari. Kalau lupa dalam hal sholat, agar sholatnya lebih syah lagi, agar sah ya. Kalau salah dalam sholat kan belum tentu kan sholatnya sah. Nah, itu segera melakukan sujud syahwi. Ingat-ingat kembali ya teman-teman. Dan mungkin cukup sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum kita menyelesaikan Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.